Jadi kalau untuk teman-teman ya yang tinggal di desa, kalian rugi kalau nggak beternak. Tapi untuk menuju keberhasilan seorang peternak kan pasti ada hitung-hitungannya, Mas. Ya. Kadang peternak itu yang menganggap dirinya nggak hasil karena dijualnya setiap hari, setiap ada keperluan dijual. Kemudian setahun kemudian, Mas, aku nggak hasil. Nggak hasil itu bisa juga karena pakan. Gitu ya? Pakan itu menentukan keberhasilan loh. Mutu maksudnya? Mutu. Kualitas pakan tadi? Iya. Kebanyakan sekarang ini pakan itu rerumputan. Katakanlah odot. Odot itu nilai nutrisinya kurang. Kurang ya? Ya. Kalau semisalnya pakan utama ini daun singkong. Daun singkong ya kan? Otomatis kambing ini kalau udah nggak makan daun singkongnya berarti ini minta minum. Minumnya digantilah dengan odot tadi. Iya. Tak jamin gemuk. Oh gitu. Artinya Mas apa ya? Selang-seling ya? Iya. Jangan dijadikan pakan tunggal. Iya. Mayoritas sekarang ini odot. Odot ya. Untuk pakan atau rerumputan biasa gitu. Rerumputan kan nilai nutrisinya kurang. Kalau untuk kambing loh ya. Rerumputan itu dikhususkan kodratnya untuk sapi. Ya, kalau kambing ini kodratnya ramban. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk breeding ini sebenarnya kan lebih mudah ke lebih mudah ke hijauan, Mas ya. Hijauan. Karena untuk menentukan susu ya katakan. Ya, kualitas. Kalau andai kan kita berikan full untuk hijauan saja, Mas. Kira-kira aman nggak untuk hijauan? Untuk sangat breeding? Aman. Sangat aman sekali. Sangat aman. Aman ya? Aman. Beda sekali dengan penggemukan. Beda. Kalau penggemukan fattening itu kan memang perlu sodokan. Iya. Pakan tambahannya ya? Pakan tambahannya. Setidaknya konsentrat paling sedikit. Nah iya. Kan gitu. Kalau untuk breeding itu memang harus pakai hijauan ya. Kalau pakai konsentrat dan sebagainya memang nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan ya? Yang lebih bagus lagi ini ya, setelah kambing melahirkan ya, itu ada trip agar supaya anaknya itu cepat besar. Saya sudah praktek. Itu gimana itu, Mas? Jadi tripnya itu pakai singkong, buahnya. Umbinya? Umbinya itu kita cacah ya. Lalu kita campurin dengan molase atau apa. Nah, nanti kita aduk di situ. Setiap sore dikasih makannya. Itu untuk konsumsi si cempe? Bukan, induknya. Sehingga menghasilkan susu yang berkualitas. Oh gitu, Mas ya? Ya. Ada rahasia juga ternyata. Kirain untuk susu yang bagus dibelikan susu skim. Enggak. Bangkrut. Mending untuk beli singkongnya untuk indukannya. Yang paling penting itu indukannya. Ngurus indukannya, nanti si anak ini tadi itu sudah ngikut indukannya. Nih kembali ke breeding, Mas. Kadang kan teman-teman pemula itu kebingungan, Mas, kalau kita mau bicara breeding, Mas ya. Nah breeding ini kan ada kendalanya, Mas. Biasanya kematian di saat melahirkan. Terus ada namanya tetanus, kejang. Nah itu sampai jalani beberapa tahun yang lalu, Mas. Itu sampai ngalami nggak, Mas? Saya tidak ngalami. Karena breeding saya itu si induknya harus kondisi nyaman. Kalau kondisi induknya ini nyaman, otomatis perjalanan dari itu tadi lancar-lancar aja. Kadang kan si induk ini yang namanya deketan kan antara kambing ke kambing. Iya, sekatannya itu. Nah, sekatannya itu loh. Nah, itulah yang membuat tidak nyaman. Gitu. Kadang kan dicampur, los gitu kan. Iya, Mas, benar. Kadang gini, Mas, seorang peternak itu harus jeli, Mas. Jeli kapan dia kambingnya wayah kawin, kapan kambingnya wayah melahirkan, kapan kambing wayah untuk dijual. Nah, siklus ini biasanya kalau untuk dalam dunia breeding, Mas, kita lebih detail ke breeding, Mas ya. Karena ini untuk pemula, Mas. Nah, untuk breeding itu biasanya kalau siklus
kawinnya itu setelah melahirkan itu berapa hari tuh Mas? 1 bulan sebetulnya itu sudah birahi. Ya nggak 1 bulan lah. 40 hari. 40 hari. 40 hari. Itu sudah siap lagi. Siap dikawinkan ya. Jadi setelah 40 hari itu usahakan didekatkan dengan pejantan. Gitu. Biar cepat birahi dan juga yang namanya breeding itu tidak menunggu lama lagi. Masa iya yang namanya breeding harus nunggu dipisah dulu anaknya umur 3 atau 4 bulan baru induknya dikawinkan lagi. Ya enggak gitu konsepnya, rugi dong. Iya betul. Rugi di waktu kita. Gitu. Jadi kita bang butuh apa ya? Lebih intens Mas ya untuk program si kambing tersebut Mas ya. 60 hari itu harus sudah tancap. Jadi 60 hari itu benar-benar sudah pacek ya? Iya. Udah pacek. 60 hari itu sudah tancap. Dengan begitu nunggu anaknya ini tadi dipetot, dipisah, wayahe misah, ya toh. Si induk ini sudah hamil lagi. Ya. Gitu kan. Nah, dipisah lah. Kalau sudah dipisah, buntingnya udah gede lagi dong. 2 bulan lagi itu pasti melahirkan. Berarti dengan metode seperti ini, andaikan kita punya indukan katakan 30, ini kita sudah. Kita bisa ngatur. Tiap bulan kelahirannya, penjualannya. Iya. Tiap bulan kita bisa ngatur, bikin program nih. Bulan ini kita ngawinkan 5 ekor. Iya. Bulan ke depan 5 ekor lagi. Iya. Bulan ke depannya 5 ekor lagi. Siklusnya 3 bulan kan? Iya. Nah, nanti saat lahiran pun ya itu 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi tiap bulan itu melahirkan. Gitu. Berarti kalau setiap bulan ada yang melahirkan, 6 bulan kemudian setiap bulan pun ada yang namanya penjualan. Betul. Rumusnya gitu. Ya. Nah berarti kelemahan para peternak pemula yang sering bilang nggak berhasil. Rumusnya yang belum tahu. Menguasai. Ya, rumusnya. Kadang kan petani itu, wah ini belum minta. Ya nggak gitu, kalau bisa ya memang harus dekatkan, dipancing lah ya, supaya birahi. Biar cepat kita mendapatkan keuntungannya gitu loh. Iya. Nah kalau kita bicara breeding Mas, breeding itu kan rawan dengan kematian. Iya. Nah ini yang paling sering terjadi. Nah untuk menghindari hal tersebut ada nggak Mas treatmentnya Mas? Treatmentnya. Yang jelas treatmentnya itu untuk menghindari kematian si anak. Iya. Anak ini tadi harus ditempatkan di tempat yang luas. Ruangannya yang luas. Kalau bisa indukannya di atas, anaknya di bawah. Biarin aja di bawah. Biar ginjal. Itu menambah kesehatan si cempe tadi. Gitu ya. Jangan dikurung di situ terus. Itu nanti bisa misalnya ketiduran, ketindian si indukannya, gitu. Rawan ketiduran sama si indukannya itu tadi. Gitu. Satu Mas, tips untuk teman-teman peternak nih Mas, ben nggak golek pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman ya yang tinggal di desa, kalian rugi kalau nggak beternak, karena di desa itu sangat melimpah pakan, apalagi di sekitaran kita. Apalagi kalau kita menanam pakan, ya setidaknya odot lah untuk membantu penunjang pakannya. Terus juga kalau dekat pasar kambing itu lebih enak lagi. Berarti bisa mencukupi ekonomi atau tidak itu tergantung populasi Mas ya? Ya, tergantung populasinya. Setidaknya menunjang perekonomian. Iya, membantu. Jadi guys, mungkin bagi kalian yang saat ini masih ragu, seperti pembahasan kita kali ini sebenarnya ringan guys, tapi ini kalau diaplikasikannya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi. Karena populasi semakin banyak, ekonomi yang kita hasilkan pun ya banyak pula. Semakin oke. Gitu. Silakan request. Saya harus bikin video tentang apa, tinggalkan komentar kalian, nanti akan kami buatkan videonya. Mas Yutyo, terima kasih.
atas waktunya. Semoga nanti kedepannya kita bisa kerjasama di bidang peternakan sekaligus tentang dunia digital kreator. Terima kasih Mas. Oke, permisi Mas ya. Monggo, monggo. Oke guys, itu dulu informasi yang bisa kami suguhkan. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.